kembali di channel aku, All Around All Double L. Selamat hari Selasa, selamat datang di Tale Time Tuesday. Waktunya cerita di hari Selasa. Kalian mungkin udah baca di judulnya ya. Jadi cerita hari Selasa kali ini adalah I Love Stories. Betul, stories, cerita-cerita. Artinya lebih dari satu. Di Tale Time Tuesday kali ini featuring 3 orang laki-laki dengan huruf depan R. Semuanya R. Ada 3 orang R dalam cerita kali ini. Background stories dulu. I have never been a beautiful flower surrounded by lots of bees. Basically, aku emang gak cantik. Gak pernah ngerasa cantik juga sih. Tapi aku bersyukur, aku tuh semacam punya kelebihan dari aspek lain yang dikasih sama Tuhan. Aku semacam bisa ngambil perhatian orang ketika aku sedang bicara. Jadi aku waktu lagi ngomong di depan umum nih, otomatis orang-orang pada diem dan semua fokus tertuju padaku. Bisa dibilang kadang nervous, tapi justru kalau semua perhatian fokus sama aku belum bisa ngomong apa yang ingin aku ngomongin gitu loh. Itu buat next time aja ya, kita ngomong itu di skip dulu. Oke, aku mulai flashback dari kelas 7 SMP dulu, 12 tahun yang lalu. Oh god, that's so long ago. I feel so old talking about it now. Anyway, buat ukuran anak kelas 7 SMP dulu, aku tuh gemuk banget. Hampir obese lah kayaknya ya, karena aku kan cenderung pendek gitu kan. Berat badanku bisa lebih dari 50 kilo lah buat ukuran anak SMP dulu, aku gemuk banget. Rambutku tuh keriting kecil-kecil yang ngembang gitu loh, keribu. Terus karena kulit aku cenderung pucat, jadi sensitif, bisa berubah warna, terutama pipi. Ketika aku 1 malu, 2 kecapean. Jadi sering banget di sekolah itu pipiku berubah warna, apalagi kalau habis olahraga. Nah, karena 1, aku gemuk, 2, aku punya rambut yang keribu, 3, pipiku sering berubah warna jadi merah. Teman-temanku, terutama teman-teman cowok, banyak banget yang manggil aku badut ancol. That's so harsh and sad. Nah inilah kemudian aku memutuskan untuk berdiet, a strict diet. I literally stopped eating rice. Jadi dulu aku bener-bener cuma makan sayur sama lauk doang, atau pakai kentang lah ya, kentang juga sayur. But it was all worth it. Ketika masuk kelas 8, aku berhasil nurunin lebih dari 5 kilo. Dari 50 ke 40 sekian lah pokoknya waktu itu. I think that's when my life started to change. Jadi aku macam jadi lebih percaya diri, lebih suka angkat tangan, lebih suka banyak jawab, lebih suka berpartisipasi dalam diskusi, lebih suka maju ke depan. Bukan berarti sebelum itu aku nggak aktif di kelas, bukan, cuma jadi lebih percaya diri aja gitu. Setelah itu aku juga mulai aktif ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, kayak mulai dari ikut klub conversation atau klub bahasa Inggris, di mana di dalamnya tuh kita belajar ngomong dalam bahasa Inggris dan latihan retelling story, dan isinya tuh cuma lomba-lomba kesana sini gitu, ikutan lomba storytelling. Sama aku juga ikut jadi anggota OSIS waktu itu. Waktu jadi anggota OSIS juga aku bahkan sempet jadi calon ketua OSIS, salah satu calon yang independen lah ya, karena dari 5 calon, 4 orang lainnya tuh dulu pernah, sebelumnya pas kelas 7 pernah jadi OSIS, aku enggak. Sebut aja R1 sama aku, kita ketemu waktu kita jadi anggota OSIS. Si R1 ini anggota bidang humas dulu, tapi di keanggotaan OSIS kita nggak terlalu banyak ngobrol, nggak terlalu banyak komunikasi, sampai kemudian dia tuh juga ikutan masuk ke club conversation ini, ekstrakurikuler bahasa Inggris. Back then, club conversation ini merupakan klub yang elit lah ya, karena zaman itu, karena sekolahku juga literally di desa, people will think highly of you if you can speak English. Itu kenapa mungkin si R1 ini tertarik masuk ke dalamnya. Karena klub ini memang isinya cuma belajar retelling story, sampailah di satu hari ketika aku harus maju dan retelling my story. Kayak sebelumnya aku udah bilang, my plus point adalah aku bisa ngumpulin semua fokus audiens ke arahku. Dan ketika ada di depan dan menceritakan ceritaku, I tend to keep my eye contact on the audiences, untuk memastikan bahwa tidak ada audiens yang merasa bosan dan tetap memperhatikanku, supaya audiens tidak lose fokus lah ya. Di sini aku bisa banget ngerasa there is this one pair of eyes that keeps watching my every move. Ya, jadi si R1 ini bener-bener merhatiin aku, gak bisa ngelepasin pandangan dari mulai aku ngucapin salam di awal perkenalan sampai aku bilang terima kasih di akhir sesi bercerita. I blush so hard. Waktu harus kembali ke tempat duduk, aku nggak bisa jalan tegak. Aku benar-benar jalan sambil nunduk, karena aku ngerasa pipi sama kupingku udah panas banget. That means
kulitku berubah warna. Pipi sama kupingku mulai merah, dan waktu itu aku belum pakai kerudung. Terus baliklah kita. Sebelum sampai gerbang, aku bisa ngedenger ada orang manggil namaku. Just my name, literally, without embel-embel mbak. Mind you, di Jawa Timur, kalau kamu manggil nama orang yang lebih tua dari kamu harus pakai embel-embel mbak atau mas. But this one person is jambal. Semacam nggak sopan lah istilahnya, kalau bahasa Jawa tuh jambal. But I brush it off. Terus dia nyodorin handphonenya, kayak yang, aku minta nomormu. Kaget, iya banget. Dalam hati I squeal. Aku belum deskripsiin karakteristik R1 ya. Karakteristik R1 ini dia tinggi, dia punya sepasang gigi kelinci di depannya, dan dia punya the sweetest dimple ketika dia senyum. Sebagai cewek yang selalu teguh pada pendirian untuk tidak tertarik pada berondong, keimananku diuji waktu itu, beneran. Aku beneran matung. I freeze waktu nerima handphonenya, sampai temanku nyikut aku sambil senyum-senyum. I was like, oh okay, and then I type it away, my number. After that, the rest was kind of history. Setelah beberapa minggu SMS-an, iya SMS-an, 12 tahun yang lalu, nggak ada WhatsApp, handphone kita masih 2G men. Setelah beberapa minggu SMS-an, akhirnya kita jadian. It was kind of a big news waktu itu di sekolah, karena mantan pacar R1 ini cewek terkenal sekecamatan, literally. Karena waktu SD, mantan cewek R1 ini mayoret di sekolahnya. Terus waktu SMP, dia anggota band yang merupakan vokalis. Dia juga anggota ekskul basket, terus dia juga paskibra, sering jadi pemimpin upacara. Kelihatan kan, tinggi, cakep, dah mayoret, anak basket, pemimpin upacara. Nah, beda banget sama aku yang kentang, pendek, bantet, nerd, suka bawa tas gede, yang gedenya hampir sama kayak badannya, isinya ensiklopedia, 180 derajat banget. Long story short, kita sering menghabiskan waktu bersama ikut lomba-lomba keluar kota. Sampai suatu hari, entah ini udah lomba yang keberapa, aku berhasil masuk ke babak final. Dari babak kedua menuju babak final ini, ada break yang cukup panjang. Ini nih, the sweetest moment yang pernah aku rasain waktu masih cinta monyet dulu. Jadi kita jalan ke musola bareng. Karena nggak ada sendal buat wudhu, R1 nyuruh aku pakai sepatunya. I was like, ih sepatu basah dong ntar. Padahal seneng. And he was like, ya nggak apa-apa lah, kan bukan aku yang bakal tampil di babak final. Udah sana sholat, aku nunggu di sini ya. That was so sweet. Terus aku proceed pakai sepatunya buat wudhu. Back then I was amazed by how big his shoes is on my foot. Pas udah selesai sholat, aku balikin nih sepatunya ke dia. Terus aku bilang, sepatumu gede ya, kayak perahu di kakiku. Terus jawabannya, ya iyalah, aku cowok. Dia model cowok kayak gitu, alpha male, yang bener-bener garisin antara aku cowok, kamu cewek. Suka banget ngasih label. Terus dia sering yang kayak, karena kamu cewek, janganlah, biar aku aja, kan aku cowok. Yang suka kayak gitu. Kalau dipikir sekarang, itu salah satu bad trait dia. Cuma waktu itu aku abaikan, karena ya gimana sih, masih full head over heels lah. Terus aku latihan ngapalin cerita nih, R1 minta nemenin, aku izinin. It's kind of a red flag ketika dipikir sekarang, waktu dia ngajakin aku latihan nyampein ceritaku di kelas yang sepi. Katanya biar kamu bisa fokus. Latihanlah akhirnya aku di depan R1 seorang, karena guruku sama teman-temanku yang lain lagi cari makan, dan mereka juga unaware, mereka ngiranya aku masih di musola, masih sholat. Again, R1 bener-bener gak bisa mengalihkan pandangannya ketika aku lagi latihan nyampein ceritaku. Kalau dipikir sekarang, jadinya kayak, apa itu fetishnya ya? Kayak suka ngeliat cewek yang bisa ngontrol situasi. Karena aku kan bilang tadi dia tuh alpha gitu kan. Jadi dia semacam terbiasa mengontrol apapun dalam his past relationship. Aku pikir sekarang sih. Waktu udah selesai latihan, dia berdiri, ngedeket, terus ngambil kertas yang lagi aku pegang. Terus bilang, kamu keren kalau lagi cerita, sambil terus ngedeket ke muka. Mind you, waktu itu aku masih kelas 8 dan dia masih kelas 7. We literally underage, but he can certainly do something that makes me feel uncomfortable, that chills running down my spine. I was like, makasih, sambil minggir-minggir. Anak ini persisten banget, terus ngedeket sambil senyum, terus bilang, kamu gak mau? Aku yang memang tolol waktu itu, like, hah?
nggak mau apa. Terus lagi dia mau jokin aku ke tembok, red flag nomor 2. Karena notabene aku memang jauh lebih pendek daripada R1, jadi waktu dia gini ke tembok nih, aku semacam bisa dengan gampangnya aja lewat di bawah tangannya, kayak di drama-drama gitu loh, gini terus aku lewat bawahnya. And I'm not making this shit up, it was happening back then. Terus aku bilang, ih gak usah aneh-aneh ayo balik nyari Pak S, guru bahasa Inggrisku. Kemudian reluctantly dia ikutlah, akhirnya nyerah. Baliklah kita ke rombongan yang ternyata Pak S sama temen-temenku udah pada nungguin di kursi di depan panggung tempatku bakal tampil itu. Long story short, aku gagal, aku gak dapet juara waktu itu, cuma berhasil sampai nomor 6 doang. But still, kata Pak S, that's the best our school has ever achieved. Karena achievement ini kemudian setelah lomba kita ditraktir jalan-jalan ke sebuah pusat perbelanjaan. Masih inget banget waktu itu, the sweetest gesture. Jadi waktu itu dia bantuin aku naruh jaketku sama jaketnya di tempat penitipan barang. Terus kita main membongkar barang. Di situ kita berhenti nih di tempat makan. And he was trying to feed me with his food. And back then it was beyond my comfort zone. Jadi aku nolak. I'll keep saying, enggak, makasih, kamu aja. Aku kan lagi diet, kayak gitu-gitu tuh. Setelah itu kita balik. Biasanya kalau balik gini, kita dianterin sampai depan rumah masing-masing. Dan rumah R1 ini lokasinya duluan daripada rumahku. Terus pas udah deket, sambil pegang tanganku, dia tuh ngomong di telingaku. Ini aku, kuping nih. Jadi dia ngomong gini, aku turun dulu ya, sampai besok. Oh, aku cuma manggut-manggut doang gitu. Iya. Gitu kali ya. Karena beneran gak berani ngelihat mukanya, yang aku tuh masih bisa ngerasain deket banget gitu di kuping sama di pipi. Terus waktu mobil berhenti aku bilang, take care. Terus cepet banget aku ngerasain hidungnya nempel ke pipi. Aku, teman-teman di sampingku sama teman yang ada di depan dan ngelihat dari rear view mirror, gasping. Terus dia turun dan langsung hening, sepi banget. Antara kaget sama takut, guruku juga ngelihat. But I think fortunately he didn't. After that incident, our relationship kind of drifted apart. Aku semacam jadi agak menghindar gitu dari R1 setelah itu. Karena despite that being the sweetest thing that ever happened to me, tetap itu juga semacam agak memalukan sih buat aku, karena yang aku bilang tadi, it was beyond my comfort zone. Aku tidak terbiasa dengan hal-hal demikian. Meskipun cuma a peck on a cheek, it still feels kind of wrong. Jadi tetap ngerasa salah aja, nggak tahu kenapa. Sampai kemudian, karena mungkin R1 bosan denganku yang agak menghindar dari dia, akhirnya kita putusin buat udahan. Meskipun latar belakang udahannya bukan tanpa drama juga. Tekadku buat putus dari R1 semacam divalidasi waktu ada pentas seni di sekolah. Kita sebagai OSIS jadi panitia. Nah, R1 waktu itu ada di bagian dokumentasi. Aku mergokin dia nggak berhenti motret dan ngerekam video salah satu penyanyi perempuan. Penyanyi cewek ini temenku sih sebenarnya. Dulu waktu putus, aku mikirnya, ini karena aku cemburu nih. Tapi setelah dipikir lagi sekarang, not that reason. Jadi aku mikirnya kita putus karena aku paham itu fetishnya dia gitu loh. Dia semacam suka sama cewek yang bisa mengendalikan situasi, independen, tapi ketika in a relationship dengan dia harus mengikuti aturan mainnya. And I'm definitely not that kind of person. Jadi semacam I'm independent, aku punya pendirianku sendiri. But still, kisah sama R1 tuh salah satu kisah yang bener-bener tetap susah dilupain sih ya, lucu banget gitu. Kayak kata kristal gitu. Gosh, I hate him so much, but he's so hot. Lanjut kisah kedua nggak? Kisah kedua aku lanjutin di part 2 ya. Stay tune di hari Selasa minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tale Time Tuesday minggu ini. Kalian punya kisah serupa? Tinggalin di kolom komentar ya. Jangan lupa sisipkan dukungan lewat klik like dan subscribe. Sampai ketemu di tema berikutnya. Assalamualaikum.